Shalom teman-teman sekalian, kiranya tetap dalam kondisi yang sehat, yang baik. Secara khusus kita, para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita membahas tema tentang dekat dengan Allah. Saya pikir ini adalah sebuah tema yang sangat relevan bagi kita, secara khusus di tengah-tengah kondisi saat ini. Adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk menata kembali hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah waktu yang banyak kita habiskan di rumah, kita bisa mengalokasikan waktu dengan baik untuk menikmati Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan ini berharap akan menolong kita sekalian untuk menemukan pola yang akan kita ambil di dalam membangun relasi dengan Tuhan. Saya akan membacakan dasar firman Tuhan untuk kita renungkan, untuk belajar bersama-sama di dalam waktu ini. Saya bacakan dari Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menjadi sebuah pertanyaan adalah, kenapa kita harus berrelasi dengan Tuhan? Kenapa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan? Alasan yang pertama itu adalah alasan penciptaan. Maksudnya apa? Bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia, Ia tidak meninggalkan mereka begitu saja. Udah selesai diciptakan, dilepaskan udah. Tapi Allah terus berrelasi, Allah terus berkomunikasi dengan mereka. Dan alasan yang kedua adalah identitas diri kita. Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Tetapi setiap orang, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Identitas kita sebagai anak Allah. Seorang anak pasti akan berrelasi dengan orang tuanya. Maka kita adalah anak-anak Allah, pastilah, haruslah berrelasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Alasan yang ketiga adalah teladan Kristus sendiri. Maksudnya apa? Dalam Markus 1 ayat 35 bisa nanti kita baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus sudah bangun dan pergi ke tempat yang sepi, yang sunyi untuk berdoa di sana. Jadi Kristus sendiri berrelasi dengan Bapaknya. Kemudian alasan yang keempat adalah, dan yang terakhir, wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Bergantung kepada Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, ia dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita bergantung kepada Tuhan, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi adalah sebuah undangan bagi kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan kemudian untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Dikatakan dengan segenap hati kita, secara kontemplatif. Nanti akan kita bahas tipe-tipe spiritualitas setiap orang. Kemudian segenap jiwa, lewat ibadah, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Kemudian segenap akal budi, intelektual kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kemudian segenap kekuatan, seluruh aktivitas kita adalah ditujukan dalam wujud relasi dengan Tuhan. Kemudian mengasihi sesama, pelayanan dan relasi kita. Ini akan saya coba jabarkan kepada kita dan berharap
kita menemukan tipe yang mana kita supaya bisa kita kembangkan. Jadi tipe yang pertama itu adalah tipe-tipe spiritualitas itu. Yang pertama adalah tipe perenungan, kontemplatif. Dia suka merenung. Kemudian tipe persekutuan, relasional, suka berelasi dengan orang lain. Kemudian tipe pemikiran intelektual. Kemudian tipe yang keempat itu adalah tipe penyembahan, ibadah. Kemudian tipe naturalis dan tipe pelayanan, dan kemudian tipe aktivis. Teman-teman, saya akan mencoba menjabarkan setidaknya 7 bagian ini untuk kita menemukan yang mana kita ya. Gitu. Jadi tipe perenungan yang pertama ya, tipe kontemplatif. Saya termasuk tipe ini. Jadi dia merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika menikmati keintiman hubungan dengan Tuhan dalam secara pribadi. Penyendiri, dia banyak merenung, menyendiri gitu ya. Jadi dia merasa waktu untuk sendiri dengan Tuhan itu sangat-sangat perlu. Jadi banyak kesibukan, pertemuan dengan orang-orang justru membuat dia stres. Ya. Jadi dia merasa akan sangat senang ketika memiliki waktu yang leluasa untuk merenungkan firman Tuhan berpanjang-panjang. Ya. Dia satu ayat bisa dia renungkan dalam waktu yang lama. Gitu ya. Jadi tipe yang kontemplatif. Tipe yang kedua adalah tipe yang persekutuan relasional. Dia bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati pertumbuhan, mendapat insight-insight baru melalui perjumpaan dengan orang-orang, berbincang dengan orang, ngopi dengan orang, begitu ya. Persekutuan dalam persaudaraan gitu. Jadi dalam komunitas dia sangat tertolong. Baginya waktu untuk menyendiri itu bikin stres malah, gitu ya. Jadi mereka sangat senang ketika ada kesempatan untuk sharing, untuk berbagi dalam kelompok kecil misalnya. Ya, orang-orang yang suka untuk membuka diri. Gitu. Jadi tipe yang persekutuan. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe penyembahan, ya, ibadah. Merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika dalam suasana ibadah puji-pujian, praise and worship gitu ya. Jadi orang yang suka memuji Tuhan, misalnya seperti Daud yang suka bermazmur bagi Tuhan, membuat puisi, menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan gitu ya. Jadi merasa sangat penting untuk beribadah dengan segenap hati, dengan khusyuk gitu ya. Jadi sangat terganggu dengan ibadah yang ala kadarnya misalnya gitu ya, yang flat misalnya gitu. Jadi merasa sangat senang ketika memiliki waktu untuk mendengarkan lagu-lagu gitu ya, musik gitu ya, puji-pujian, serta mendapatkan kesempatan untuk misalnya dalam ibadah yang besar, yang agung gitu ya, yang begitu apa istilahnya, khusyuk, yang begitu megah gitu. Jadi dia suka menikmati paduan suara yang megah gitu. Jadi dia menikmati penyembahan di sana. Gitu. Kemudian tipe yang selanjutnya itu adalah tipe pemikiran, artinya tipe yang intelektual. Dia sangat dekat, merasa dekat dengan Tuhan ketika belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan, menggali firman Tuhan dengan mendalam, mendetail gitu ya. Merasa sangat penting untuk benar-benar tahu apa yang dia yakini. Sangat tertarik kepada pembahasan teologi misalnya, atau berteologi, berdogma-dogma gitu. Bagi dia itu sangat penting. Jadi membaca Alkitab, membaca buku rohani, kemudian kesempatan untuk berdiskusi tentang firman Tuhan secara mendalam gitu. Ini salah satu contoh adalah seorang Paulus ya, yaitu gurunya adalah seorang Gamaliel, ahli teologi pada saat itu. Jadi dia suka dengan teologi gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya itu adalah tipe yang naturalis gitu ya. Apa itu tipe naturalis? Dia menikmati Tuhan melalui ciptaan. Maksudnya apa? Melalui alam. Di tepi sungai, di gunung-gunung, di tepi pantai, menikmati berjalan di padang rumput gitu. Dia mengagumi Tuhan lewat ciptaan-ciptaan itu, menatap langit gitu. Jadi merasa sangat-sangat tersentuh ketika menyaksikan keindahan karya Tuhan di dalam ciptaannya. Jadi dia lebih suka untuk pergi ke alam daripada harus ketemu dengan orang. Jadi dia lebih suka ketemu dengan pohon kelapa daripada orang-orang. Jadi kemudian merasa sangat
senang ketika memiliki waktu untuk menyelinap ke kebun gitu ya, bukan mencuri ya, untuk berdoa pada pagi hari, berjalan-jalan di sana gitu ya, merenungkan firman Tuhan. Ini adalah tipe orang yang naturalis gitu ya, jadi menikmati alam. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe pelayanan. Jadi dia merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika dia bisa meringankan beban orang, menolong orang gitu ya, yang membutuhkan dia. Merasa sangat penting untuk membagikan kasihnya bagi orang-orang, bukan sekedar menjalani kerohanian pribadi yang tidak menyentuh hidup orang lain. Bagi dia itu sangat-sangat penting ya. Merasa sangat senang ketika memiliki kesempatan untuk dapat melayani, memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, orang yang sakit, orang yang di penjara gitu. Jadi tipe pelayanan, dia suka memberikan pelayanan ya. Kemudian yang selanjutnya itu tipe aktivis. Artinya apa? Merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika mengerjakan tindakan nyata di dalam gereja maupun di tengah masyarakat untuk menegakkan kebenaran atau keadilan. Misalnya contohnya si Nehemia, walaupun dia juga tipe yang pendoa, tapi dia seorang yang aktivis membangun tembok Yerusalem. Merasa sangat penting untuk digerakkan oleh visi atau tujuan yang kuat dan kemudian mengambil tindakan yang nyata. Merasa sangat senang ketika memberikan waktu, daya, dana untuk menghasilkan sebuah perubahan yang positif. Jadi aktivis, daya, dana gitu ya, harus ada perubahan yang ia lakukan. Maka menjadi pertanyaannya adalah, Anda itu tipe yang mana? Mungkin bisa nanti diulang lagi bagian ini. Kalau kalian membaca buku Gary Thomas, Secret Pathways kalau nggak salah judulnya, di sana lebih banyak lagi dijabarkan oleh dia. Saya sarankan untuk dibaca ya. Jadi setiap tipe spiritualitas ini intinya adalah menempatkan Kristus sebagai pusat hidup ya, sebagai pusat hidup. Jadi artinya apa? Bukan sekedar menjalani semua itu tanpa Kristus. Itu bukan tipe, bukan spiritualitas. Tapi intinya apapun tipe kita ini, kita menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Jadi ini bukan sebuah yang satu lebih unggul daripada yang lain, bukan. Tapi intinya adalah Kristus sebagai pusatnya. Jadi mengenali tipe spiritualitas kita akan menolong diri kita, menolong Anda untuk memahami hubungan Anda dengan Tuhan. Jadi aspek mana yang perlu kita kembangkan, diseimbangkan. Jadi sangat perlu supaya kita tidak memaksakan diri berrelasi dengan Tuhan dengan cara orang lain. Jadi di dalam tipe spiritualitas ini, jadi akan sangat perlu untuk kita terapkan dalam perjalanan hidup kita. Jadi temukan tipe spiritualitas yang dominan. Maksudnya mungkin akan ada satu dari 7 tipe ini yang dominan bagi Anda. Yang lain tetap ada tapi tidak terlalu dominan. Jadi artinya tipe spiritualitas yang lain perlu juga untuk kita jalani, supaya bagusnya setiap tipe ini ada dalam diri kita. Kita bisa jalankan dengan seimbang. Ketika kita di alam kita bisa menikmati, ketika dalam komunitas kita bisa menikmati, ketika sendiri kita bisa menikmati. Tapi faktanya kan kita ini adalah orang-orang yang belum selesai, maksudnya dalam perjalanan hidup sebagai seorang murid. Kita belum utuh. Kita masih dalam proses. Jadi penting sekali untuk memiliki ini. Saya juga melatih setiap tipe ini dalam diri saya untuk saya jalani. Jadi artinya apa? Itulah pentingnya juga komunitas. Kita perlu belajar dari orang lain. Itulah perlunya kelompok kecil. Untuk saling, bagaimana mereka menjalani kehidupan spiritualitasnya, untuk saling membagi. Jadi itu teman-teman. Bagian yang selanjutnya yang ingin saya bagikan adalah bahwa penting sekali bagi kita untuk menyeimbangkan irama hidup antara jasmani dan rohani kita. Yang pertama itu adalah irama melibatkan diri. Kapan kita melibatkan diri dan kapan kita akan undur diri. Jadi hidup kita ini seperti sebuah pertempuran, perjuangan. Jadi ada masanya kita akan begitu aktif melakukan sesuatu aktivitas, mencurahkan energi kita, mencurahkan seluruh pikiran kita, tenaga kita di dalam peperangan hidup, dalam perjuangan hidup. Tapi ingat, kita harus mengambil langkah mundur pada titik tertentu.
Tujuannya untuk mengambil perspektif yang baru, menciptakan ulang strategi hidup kita, atau merawat luka di dalam pertempuran itu sendiri. Ada sakit hati, ada kekecewaan, itu perlu kita rawat kembali. Jadi supaya kita kembali fit untuk pertempuran selanjutnya. Jadi berjuang terus tanpa pernah menarik diri, itu akan membuat kita mati. Kemudian perlunya keseimbangan antara berbicara dan berdiam diri. Maksudnya apa? Di dalam banyak bicara kita cenderung banyak salah gitu ya. Tapi ketika kita memiliki waktu untuk berdiam diri, pola perkataan kita dimurnikan. Kesadaran diri memampukan kita untuk memilih dengan tepat perkataan apa yang hendak kita ucapkan. Kalau kita tidak pernah memiliki waktu untuk merenung, kita cenderung bisa menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Terlalu banyak bicara kita. Jadi perlu sekali untuk memupuk kesadaran diri kita. Bagian yang selanjutnya adalah kesempatan untuk berdiam diri, itu menjadi kesempatan untuk mengenal diri dan memeriksa diri kita. Jadi hal ini perlu dilakukan secara rutin untuk meminta Tuhan menunjukkan kepada kita tempat-tempat di mana kita masih hidup dalam dosa, ya. Di mana kita masih susah untuk move on dari dosa tertentu, gitu ya. Kemudian kita menikmati pengalaman diterima oleh Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan, kita menikmati Tuhan merangkul kita. Jadi supaya apa? Kita tidak menjalani hidup dalam kekosongan, kehampaan. Tanpa Tuhan hidup kita itu hampa, gitu ya. Jadi teman-teman, silakan ditemukan pola relasi tipe spiritualitas yang akan kalian bangun. Di tengah-tengah kondisi saat ini, komunitas kelompok kecil sangat terbatas, kuota kita mungkin terbatas. Tetapi relasi dengan Tuhan itu tidak dibatasi oleh kuota. Pikirkanlah Tuhan, dengarkanlah Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Ya, untuk saat ini saya lakukan dengan adik-adik saya, ya, video-video singkat berdurasi 2-3 menit saya kirim ke grup untuk mereka baca, lalu jika ada diskusi didiskusikan di sana. Jadi, atau ayat-ayat firman Tuhan, atau bergantian mengirim renungan singkat dengan cara apapun, baik tulisan maupun video singkat. Jadi artinya apa? Kondisi ini jangan sampai membuat kita kalah, ya. Relasi kita dengan Tuhan menjadi kalah, enggak lah. Tapi Tuhan itu bersedia dijumpai kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Teman-teman silakan selamat menemukan tipe spiritualitas Anda, dan teruslah terbangun, teruslah bertumbuh di dalam anugerah Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati. Shalom.